Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah tibatum wa taba mamsyakum wa tabawa'tum minal jannati manzilah. Bapak, Ibu serta teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah meskipun dalam keadaan hujan dan juga banjir, kita masih diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul pada malam hari ini dalam agenda Umar. Tak lupa yang saya hormati Mas Slamet, luar biasa senior ya. Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan semuanya, bagi bangsa Arab, syair atau puisi itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Maka orang Arab itu memilih di antara puisi-puisi terbaik itu dipilih. Ada 10 yang terbaik sepanjang zaman. Ini tentu Arab jahiliyah ya. Lalu tulisan-tulisan dan puisi-puisi terbaik ini ditulis dengan tinta emas dan digantungkan di Ka'bah. Karena itu puisi-puisi ini disebut dengan al-mu'allaqat. Al-mu'allaqat artinya adalah yang tergantung, ya, digantung. Bahkan bangsa Arab itu saking hebatnya dalam membuat puisi, itu biasanya kalau membuat puisi itu secara spontanitas, nggak dipikir dulu gitu. Mas Slamet mbien pas zaman SMP nggawe puisi Pak dikirim ning sapa kan mikir sih Omet to. SMP pernah sih Omet? SMA malah ya. Ayo. Tapi kan mesti dipikir sih ya. Nah, kalau orang Arab tuh nggak mikir tuh, sambil naik onta ya. Kemudian tiba-tiba aja bikin syair secara spontan. Ya. Nah, syair bangsa Arab itu susah. Karena mereka itu kalau mau bikin syair harus ada rumusnya. Kalau zaman kita dulu itu namanya gurindam lah ya. Nah, mereka harus ada rumusnya. Tapi meskipun susah, mereka terbiasa membuat syair secara spontan. Karenanya kemudian salah satu mukjizat Kanjeng Nabi adalah Al-Qur'an untuk menandingi syair yang dibangga-banggakan oleh orang Arab di zaman itu. Nah, untuk menghargai para penyair, Al-Qur'an sampai ada satu surat khusus namanya adalah Asy-Syu'ara, artinya adalah para penyair. Nah, sahabat yang mau kita bahas, sahabat Nabi yang akan kita bahas pada malam hari ini namanya adalah Hasan ibnu Thabit. Beliau adalah seorang penyair. Beliau adalah seorang penyair. Dan Kanjeng Nabi itu mengatakan kepada Hasan ibnu Thabit, Ajib anni Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Jadi Nabi itu diejek-ejek sama orang-orang Arab, diejek-ejek sama orang-orang Quraisy, cara ngejeknya dengan menggunakan syair. Maka Nabi mengatakan kepada Hasan ibnu Thabit, tolong dibalas mereka. Ya, tolong balas mereka. Dengan syairmu juga, balas ejek mereka juga. Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Mudah-mudahan kamu didukung sama malaikat, yaitu malaikat Jibril. Ini untuk menunjukkan juga bahwa agama ini memberikan kedudukan yang baik, kedudukan yang tinggi juga terhadap para penyair, para penulis gitu. Ya. Bahkan kemudian orang-orang itu sering mengatakan, jadi kalau sekarang itu kan ada media ya, ada media. Kita dulu sering itu ada perang media di soal isu-isu keindonesiaan. Kita sering mengatakan kalau TV One tuh partai apa? Golkar gitu kan. Terus Metro TV Nasdem kan begitu.
PKS tuh sing orang duwe duit sih asalnya. Ya. Nah, jadi di zaman Arab juga begitu, zaman Arab dulu juga begitu. Nah, televisinya Kanjeng Nabi itu adalah Hasan Ibnu Thabit. Karena begitu ada syair Hasan Ibnu Thabit, orang tuh langsung pada hafal tuh. Hasan Ibnu Thabit bikin syair baru, bikin puisi baru. Nah, dihafal sama orang-orang, menjadi perbincangan. Ya. Makanya dalam kitab ini dikatakan waqad kana wizaratu i'lamil Islam. Hasan Ibnu Thabit itu kedudukannya serupa dengan menteri penerangan. Ya. Nembian zamane Pak Harto Armoko, mesti selama saya kenal mesti ya Armoko. Ya. Nah, ada seorang ulama, ya, seorang ulama itu mengatakan kalau Hasan Ibnu Thabit adalah sayyidus syu'ara'il mu'minin, al-mu'ayyidu biruhil kudus. Pimpinan penyairnya orang mukmin itu adalah Hasan Ibnu Thabit, pimpinannya itu. Makanya kalau sekarang ada misalkan para penyair-penyair muslim, maka itu adalah bagian dari pasukannya Hasan Ibnu Thabit. Kalau saya pernah ketemu Habibur Rahman ya, yang ngarang novel ayat-ayat cinta. Beliau pengennya apa? Saya itu pengen kayak Hamka, kata Habibur Rahman. Karena Hamka itu bikin novel tenggelamnya kapal Van der Wijk ya, dan macam-macam. Tapi beliau juga menulis tafsir. Nah, nanti para penyair-penyair muslim sekarang ini semuanya itu adalah pasukannya Hasan Ibnu Thabit. Bapak Ibu yang saya hormati, Hasan Ibnu Thabit itu usianya panjang. 120 tahun. Kamu saiki sih 20 kan, Mat? Berarti kira-kira sih ono 100 tahun maneh. Nek awakmu saiki 20, piro? Oh, 19 berarti satu siji ya berarti ya satu siji. Si anu cadangan satu siji. Nah, Hasan Ibnu Thabit itu usianya 120 tahun. 60 tahun beliau di masa-masa jahiliyah. Jadi beliau masuk Islam itu ketika usianya 60 tahun. 60 tahun separuhnya baru masuk Islam. Jadi nggak ada kata terlambat untuk masuk Islam. Nggak ada kata terlambat untuk bertaubat, itu nggak ada. Hasan Ibnu Thabit aja udah sepuh banget gitu. Ini saya yakin di antara yang hadir di sini belum ada yang usianya 60 tahun kecuali Mas Slamet kan? Ya sebenarnya songolas apa swidak kan? 14, enom berarti ya. Jadi nggak ada kata terlambat. Hasan Ibnu Thabit aja 60 tahun baru masuk Islam dan jasa-jasanya dikenang sama sejarah ya, dikenang sama sejarah. Nah, menariknya Bapak Ibu sekalian, zaman Nabi itu kan zaman perang, jihad ya. Hampir setiap tahun itu atau setengah tahun sekali kalau di rata-rata Kanjeng Nabi itu selalunya perang. Tapi Hasan Ibnu Thabit itu nggak pernah ikut perang. Ya. Lam yahmil fiha saifan qattun, sekalipun Hasan Ibnu Thabit itu junjung pedangnya ora pernah. Junjung pedangnya ora pernah. Walam yashtarik fi ghazwatin wala qitalin, enggak pernah ikut pertempuran, enggak pernah ikut juga peperangan. Wala'allahu asy-syakhsu al-wahidu fit tarikh alladzi kana qariban minal hurubi ila hadzal had walam yakun lahu fiha darbatan wahidatan. Barangkali, kata penulis buku ini, Hasan Ibnu Thabit adalah satu-satunya orang yang beliau berada di dekat pertempuran tapi badannya tidak pernah kena luka sekalipun. Kenapa? Kenapa kok beliau ini dekat sama peperangan? Karena beliau penyair. Tugas penyair waktu itu adalah memberikan motivasi, memberikan bara api, ayo serang, serbu dengan syair-syairnya. Tapi tidak ikut perang. Sekalipun nggak pernah terluka. Sekalipun nggak pernah terluka. Ya. Waqad qila an-nabiyyu hadza minhu fahima tab'ahu wa mumayyizati syakhsiyatihi fa aqamahu fi thagri alladhi yujiduhu. Dan hebatnya Kanjeng Nabi, hebatnya Islam itu menghargai. Jadi Nabi itu memetakan orang, oh ada orang yang sukanya
berperang, pinter mainan pedang, maka pertempurannya adalah pertempuran di medan peperangan. Ada orang yang nggak suka perang, tapi sukanya bikin puisi. Maka katakan yang Nabi, ya sudah, peperanganmu bukan di medan pertempuran, tapi peperanganmu ada di medan kata-kata. Pertempuranmu ada di medan media. Itu Kanjeng Nabi mengatakan. Makanya sampai Kanjeng Nabi mengatakan, tenang, kamu akan didukung sama malaikat Jibril. Padahal nggak ikut perang. Ya. Makanya nanti kita bisa melihat bahwa kata-kata itu bisa membunuh banyak orang. Ketika pedang itu membunuh satu orang, kata-kata bisa membunuh banyak orang. Maka bukan aib, ya. Ketika Hasan Ibnu Thabit nggak pernah ikut perang, tapi bikin puisinya membangkitkan orang untuk perang terus. Bahkan di banyak kitab Kanjeng Nabi juga mengatakan kepada Hasan Ibnu Thabit, kamu itu jaban, kamu itu takut kalau sama perang, tapi puisi-puisimu kalau soal peperangan ya memang luar biasa gitu ya. Zakara Ibnu Sa'ad fi Tabaqat wal Waqidi fi kitabih Al-Maghazi wal Imam Adz-Dzahabi fi Siyaril A'lam An-Nubala. Nah, kata ulama-ulama tarikh, kata ulama-ulama sejarah, lam yashhad Hasan Ibnu Thabit masyhadan wahidan ma'an Nabi kana yakhban. Hasan Ibnu Thabit sekalipun tidak pernah ikut pertempuran bersama Kanjeng Nabi karena dia takut. Nah, pernah digambarkan ketakutannya Hasan Ibnu Thabit itu seperti apa? Fi Sirati Ibnu Hisham, dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, kanat Sofiyah binti Abdul Muttalib ammatun Nabi. Seorang sahabiah bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib, berarti bibinya Kanjeng Nabi. Fi fari'in wa huwa hisnun Hasan Ibnu Thabit. Jadi ketika orang-orang bertempur, Hasan Ibnu Thabit itu kayak punya benteng sendiri. Orang bertempur, Hasan Ibnu Thabit masuk ke dalam bentengnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dia dekat dengan peperangan, tapi badannya tidak pernah terluka. Dia masuk ke dalam benteng. Nah, masuk di dalam bentengnya Hasan Ibnu Thabit itu juga perempuan-perempuan. Termasuk juga di situ anak-anak. Nah, salah satu perempuan yang juga berlindung di bentengnya Hasan Ibnu Thabit namanya adalah Sofiyah binti Abdul Muttalib. Ya. Taqulu Sofiyah famarra bina rajulun min Yahud. Nah, Sofiyah ini menceritakan, ketika kami bersembunyi di benteng, ada seorang laki-laki dari bangsa Yahudi. Dan dia mengelilingi benteng kami, lewat keliling lagi gitu. Faja'ala yatufu bil hasni wa qad naqadat Banu Quraidah ahdaha. Dan waktu itu bangsa Yahudi dari Bani Quraidah sedang berkhianat sama Kanjeng Nabi. Maksudnya adalah orang Yahudi ini kalau tahu di dalam benteng ada Hasan Ibnu Thabit, ada juga wanita di dalamnya, seorang Yahudi ini bakal ngabarin ke orang-orang Yahudi yang lain, bentengnya dikepung, Hasan Ibnu Thabit dibunuh, maka wanita-wanita yang di dalamnya juga kemungkinan dibunuh. Faja'ala yatufu bil hisni wa qad naqadat Bani Quraidah ahdaha wa qata'at ma bainaha wa baina Rasulillah wa laysa bainana wa bainahum ahadun yadfa'u anna. Waktu itu kata Sofiyah, nggak ada yang bisa ngebelain kami. Kalau seandainya bangsa Yahudi ini, orang Yahudi ini tahu di dalam benteng ada orang, habis kita. Hasan Ibnu Thabit nggak berani juga belani, gitu. Nggak berani belani. Maka Sofiyah bilang kepada Hasan Ibnu Thabit, ya Hasan, inna hadzal Yahudi kama taro yatufu bil hasni, wa inni wallahi ma amanahu ayyadulla ala auratina min waraina min Yahud. Kira-kira kata Sofiyah, hai Hasan, itu ada musuh, orang Yahudi. Bahaya ini kita kalau ketahuan, habis kita semuanya. Wa qad syughila 'anna Rasulullah wa ashabuhu biqitalil ahzabi 'indal Khandaq. Dan Nabi lagi jauh dari kita. Nggak mungkin Nabi kemudian ngebelain kita, ngelindungin kita karena jaraknya jauh. Apa jawab Hasan Ibnu Thabit? Faqala yaghfirullahu laka ya ibnata Abdul Muttalib, wallahi laqad arafti ma ana bi sahibi hadza. Kata Hasan Ibnu Thabit, mudah-mudahan Allah ampuni kamu wahai Sofiyah. Kamu tahu saya itu nggak berani. Nggak berani. Lalu apa yang dilakukan oleh Sofiyah?
karena Hasan ibnu Sabit nggak berani, akhirnya Sofiyah ngambil apa itu, kalau bahasa kitanya tongkat, tapi bukan tongkat. Jadi itu kan benteng itu ada tendanya. Kalau tenda sekarang kan pakainya tongkat kayak kayu besar gitu ya. Tiangnya pakai kayu. Ya, tiang itu diambil sama Sofiyah, dikeprok ke orang Yahudi tadi. Karena Hasan ibnu Sabit nggak berani bertindak. Akhirnya yang bertindak seorang perempuan, dikeprok ke, akhirnya orang Yahudi tadi meninggal. Ketika orang Yahudi tadi meninggal, Sofiyah akhirnya balik lagi ke benteng. Kata Sofiyah kepada Hasan ibnu Sabit, "Hei Hasan ibnu Sabit, itu si Yahudi itu udah saya bunuh. Kamu tahu, orang Yahudi tadi itu punya harta rampasan perang. Ya, ini bahasan dewe ini mungkin nganggo jam, mungkin nganggo perhiasan, mungkin nganggo dompet. Kuwi tulung perhiasannya dijugo, diambil. Aku ki aslinya Pak Jupo," kata Sofiyah. "Tapi karena berhubung dia laki-laki, aku ora penak." Apa kata Hasan ibnu Sabit? "Mudah-mudahan Allah ampuni kamu Sofiyah. Kamu juga tahu saya bukan orang yang bisa melakukan itu." Bahkan sampai orangnya mati pun Hasan ibnu Sabit nggak berani. Nah, maukif kita atau kedudukan kita bukan kemudian mengejek Hasan ibnu Sabit, enggak. Karena di dalam agama Islam beliau memiliki kedudukan yang tinggi. Maka pelajarannya adalah apapun kompetensi kita, apapun keahlian kita, pasti ada sesuatu yang bisa kita berikan untuk agama ini. Kalau kita bisanya nulis, berpuisi, nah itu bisa. Kalau kita memang bisanya fisik, nah fisik juga bisa. Kalau kita bisanya pemikiran juga bisa. Kalau kita punyanya uang juga bisa. Maka apapun potensi kita, itu pasti bisa bermanfaat untuk agama Islam. Ya. Baik. Nah, dalam satu riwayat yang lain, dari Aisyah Ummul Mukminin ada cerita tentang Hasan ibnu Sabit, anna Nabiyya qala uhju Quraisyan fa innahu asyaddu alaihim min nadjin nabali. Kata Kanjeng Nabi, itu orang-orang Quraisy ngejek-ngejek saya. Tolong balas diejek. Karena ngebalas ngejek orang-orang Quraisy itu lebih tajam daripada sabetan pedang. Fa'arsala ila Abdillahi ibni Rawaha faqala lahu uhjuhum. Nabi pertamanya ngutus sahabatnya yang bernama Abdullah ibnu Rawaha. "Hei Abdullah ibnu Rawaha, sahabatku, itu balas ejekannya orang-orang Quraisy." Abdullah ibnu Rawaha kemudian mengeluarkan puisinya, tapi kata Kanjeng Nabi, "Kui puisinya kurang ngantem. Kata-katanya kurang pedes, kurang menusuk." Summa arsala ila Ka'ab ibnu Malik. Maka Kanjeng Nabi ngutus yang kedua, namanya Ka'ab ibnu Malik. Kanjeng Nabi mengatakan, itu balas itu ejekannya orang-orang Quraisy. Lalu kemudian Ka'ab ibnu Malik membuat tulisan, membuat puisi. Kata Kanjeng Nabi, puisinya juga kurang pedas. Maka kemudian yang terakhir Kanjeng Nabi ngutus Hasan ibnu Sabit. Apa kata Hasan ibnu Sabit? "Qad ana lakum antursilu ila hadzal asadid dharib lidzambihi." Jadi kata Hasan ibnu Sabit, nah ini sekarang waktunya seorang singa untuk menunjukkan taring-taringnya. Padahal mau mati. Padahal mau mati. Tapi dia menganggap dirinya adalah seorang singa gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, koyo awamu cok umu sidik kan apa metasline ya. Dia menganggap dirinya singa. Bahkan kemudian Hasan ibnu Sabit ini dalam lanjutannya mengatakan, "Saya akan cabik-cabik mereka. Saya akan robek-robek kulit mereka dengan kata-kata saya. Sebagaimana pedang dan tombak akan merobek-robek kulit mereka." Itu kan bahasanya keren banget ya. Tapi begitu ada orang Yahudi lewat, ngeprobe rawani gitu. Jadi itulah orang selalunya mendapatkan tempatnya masing-masing di dalam agama Islam ini. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang saya hormati, jadi Hasan ibnu Sabit itu memang dari dulu, kan 60 tahun jahiliyah, 60 tahun masuk Islam. Di masa-masa jahiliyahnya itu sering nempel sama penguasa Ghassan namanya. Maka memang dari dulu itu di zaman jahiliyah dia sudah tahu politik. Ya, sudah tahu politik karena nempelnya sama Raja Ghassan.
Apa yang bisa melukai orang, itu dia tahu. Bagaimana cara menusuk orang dengan kata-kata, itu tahu. Makanya kenapa syairnya Hasan ibnu Thabit itu kata Kanjeng Nabi bagus. Beda tadi dengan syairnya Abdullah ibnu Rawahah. Beda tadi dengan syairnya Ka'ab ibnu Malik yang kata Kanjeng Nabi kurang pedas, kurang nusuk. Karena Hasan ibnu Thabit memang biasa di situ. Nah, Hasan ibnu Thabit ketika disuruh ngejek sama Kanjeng Nabi, ngejeknya sama orang-orang Quraisy itu bukan ngejek, oh kamu kafir, kamu nggak beriman, kamu nanti masuk neraka, nggak kayak gitu. Karena itu bagi orang-orang Quraisy tidak melukai. Cara Hasan ibnu Thabit melukai bagaimana? Disebutkan di puisinya Hasan ibnu Thabit sejarah bangsa Quraisy ketika kalah perang. Dan itu lebih melukai. Nah itu kepandian Hasan ibnu Thabit karena memang dari dulu sudah nempel sama kekuasaan. Jadi tahu bagaimana cara menjatuhkan orang, cara melukai orang, cara menghantam orang, menusuk orang lewat kata-kata. Terakhir teman-teman semuanya, suatu ketika Kanjeng Nabi lewat di depan sahabat-sahabatnya. Lalu sahabat-sahabatnya itu berdiri. Kanjeng Nabi marah. Karena Kanjeng Nabi itu kan nggak mau dihormati gitu ya. Beda sama orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi itu kan kalau rajanya datang semuanya harus berdiri. Nah Kanjeng Nabi nggak mau kayak gitu. Maunya biasa aja. Oh, karena iki Pak Mawi itu lek Mawi nek iki lek Mawi. Iya. Nah, nah, sahabat-sahabat juga pengen begitu ya, Bapak Ibu sekalian ya, menghormati Nabi. Nabi datang, kemudian orang-orang berdiri. Nah, tapi Nabi nggak kerso, Nabi nggak mau. Sampai marah, wa kana Nabi idza ghadaba urifa dzalika fi wajhihi. Saking marahnya Kanjeng Nabi itu nampak di raut wajahnya. Nah, wajahnya menjadi merah, menjadi nggak suka. Tapi Hasan ibnu Thabit karena orang yang pandai berpuisi, bikin puisi tiba-tiba untuk meredakan kemarahannya Kanjeng Nabi. Apa puisinya? Langsung seketika Hasan ibnu Thabit mengatakan, wuqufi lil azizi alayya fardun. Bagi saya, kata Hasan ibnu Thabit, ketika berdiri di hadapan orang yang aziz, orang yang mulia adalah fardun, adalah satu kewajiban. Hasan ibnu Thabit mau mengatakan, kalau saya berdiri di hadapan engkau wahai Rasulullah, bagi saya itu adalah satu kewajiban. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Dan bagi saya meninggalkan sesuatu yang wajib itu melenceng. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala wala yaqum. Maka saya terkejut, terheran-heran bagi siapapun yang punya akal, bagi siapapun yang punya pemikiran, ketika ngelihat orang yang ganteng ini, ketika ngelihat orang yang bagus ini, tapi tidak berdiri. Nah, dibikinin syair begitu, Kanjeng Nabi yang tadinya marah, luluh. Dan orang boleh berdiri. Kita harus berdiri di depan selamat murah kira-kira. Senengen ya selamat oke. Iya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi banyak pelajaran dari hidupnya Hasan ibnu Thabit ini. Yang pertama, tidak ada kata terlambat bagi kita untuk kembali kepada agama Islam. Karena beliau masuk Islam di usia 60 tahun. Bagi kita ini masih mudah lah, kita masih banyak kesempatan untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apapun posisi kita, apapun potensi kita, apapun kompetensi kita, apapun kemampuan kita, pasti ada wadah untuk berjuang bagi agama ini. Sing iso nglawak nggo agama ya iso. Sing sugih nganggo duwite ya iso. Sing punya tenaga, pakai tenaganya untuk berjuang untuk agama ini bisa. Apapun itu insya Allah semuanya bisa. Tidak semuanya harus berperang. Terkadang kita juga butuh orang yang pandai berbicara seperti Hasan ibnu Thabit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.